Shalom, selamat hari Minggu jemaat Rock Dover yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan kami secara online. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami boleh ada, hidup dan bernafas saat ini cuma karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berdiri saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan memanfaatkan waktu yang diberikan bagi kami. Kami mau memuji, mengucap syukur, menyembah. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan di tempat ini. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami tinggalkan segala pikiran-pikiran yang bukan daripadamu Tuhan. Kami mau datang. Kami mau menikmati indahnya hadirat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, bekerjalah atas kami di tempat ini, bahkan di manapun kami berada. Kami menyaksikan ibadah ini secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur, menyanyikan puji-pujian, menyembah. Haleluya, haleluya, amin. Glory bagi nama-Mu. Aku mengagungkan Allahku. Aku hendak memuji nama-Mu. Besarlah Kau Tuhan dan sangat terpuji. Kebesaran-Mu tiada terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur padamu, dan setiap orang-orang yang Kau kasihi akan memuji nama-Mu. Semua kemuliaan aku. Jesus, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place.
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, even when I don't see it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 For you are the best. For you alone. For you Thank you, Jesus. Kami mau menari bagimu Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Ku
Berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pagi mujizat, pagi sukacita, pagi di mana Tuhan ada dengan kami hari ini. Tuhan, terima kasih, sembuhkan dan jamah setiap kami. Yang sakit kami katakan ada kesembuhan, ada mujizat di setiap kami. Dan Tuhan, tolong kami, wahyukan diri-Mu Bapa. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, dan kami memiliki iman di dalamnya, dan kami hidup dan kami memuaskan Tuhan lewat perjalanan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Baik, melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita selama 3 minggu belakangan ini. Ini yang ketiga, seri yang ketiga, Agape Rumahku. Ini seri yang ketiga. Diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa, kalau saudara suka belajar, saudara bisa mencatat. Dan kalau saudara ingin mendengarkan khotbah ini ulang lagi, saudara bisa mengikutinya lewat Facebook page Prof. Dover. Kita onsite dan online pagi ini. Nah, baik saudaraku yang diberkati Tuhan, tanpa memperpanjang lebar, mari kita lihat ayat yang ke-32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Oke? Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 itu berbicara tentang anak yang hilang, di mana Yesus memberikan perumpamaan ini untuk diketahui dan sekaligus sebagai bentuk pelajaran pendidikan spiritual dan pendidikan kasih bagi orang Ibrani dan juga kepada murid-muridnya, dan berdampak sampai kepada kehidupan gereja sekarang. Nah, kita pelan-pelan Bapak Ibu. Ingat baik Bapak Ibu, di sana ada 2 kata, bersuka cita dan apa? Bergembira. Oke, nah, kita pelan-pelan. Nah, Lukas 15:32 dikatakan bersuka cita. Beberapa terjemahan mengatakan itu pesta atau bergembira, sukacita dan sebagainya. Nah, kalau saudara baca Alkitab, berbagai jenis terjemahan, penggunaan kata bersukacita dan bergembira itu suka berganti tempat, ya. Nah, dalam konteks perjanjian lama, kata sukacita selalu berhubungan dengan kehidupan nasional seutuhnya dan keagamaan bangsa Israel. Secara khusus diungkapkan dalam bentuk-bentuk kegembiraan pada keramaian dan kemeriahan pesta-pesta saat mempersembahkan korban-korban dan upacara penobatan. Nah, kenapa saya perlu hadirkan ini dulu? Saya mencoba untuk membangun kerangka berpikir Anda dulu. Kenapa Tuhan Yesus di dalam perumpamaan Lukas pasal 15 ini menggunakan kata bergembira, atau di dalam konteks orang Yunani itu kairo, ya, oke. Kata kairo itu bisa diterjemahkan bersukacita. Kalau saudara ikuti semua pengajaran saya akan selalu kembali kepada budaya Yahudi atau budaya Yunani, karena Alkitab kita ditulis dari 2 kebudayaan ini. Kalau perjanjian lama Ibrani dan Aram, perjanjian baru itu Yunani, ya. Supaya Bapak Ibu bisa punya kerangka berpikir kenapa Yesus menggunakan kata ini dan apa maksud dan tujuannya. Dan kira-kira untuk gereja sekarang itu apa pengertiannya. Itu penting. Nah, contoh, beberapa minggu lalu saya bicara tentang kasih. Kalau saya berbicara tentang kasih untuk apa?
di dalam konotasi orang Yunani, kasih itu luas. Dan kasih itu beberapa level. Ada agape, philia, storge, dan apalagi eros. Beda gitu. Kalau saya bilang saya mengasihi Tante Meta, kasih yang saya pakai itu apa? Kasih persahabatan. Oke. Nah, kalau saya bilang kepada istri saya I love you, berarti saya pakai kata eros di dalam. Gitu ya. Tergantung kepada siapa Anda ngomong itu. Nah, kalau kita bicara kasih secara umum, Anda nggak tahu ini kasih yang dimaksud kepada siapa. Nah, itu kan. Nah, sama halnya hari ini kita berbicara tentang sukacita. Nah, sukacita yang Tuhan pakai ini apa? Kairo itu. Nah, mari kita pelan-pelan. Lukas 15 ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita. Itu diambil dari kata kara. Nah, kara dan kairo itu semuanya sama. Ya. Jadi dari kara, kata kara ini diambil dari kata kairo. Ya, pelan-pelan. Di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi pertanyaannya gini, apa yang membuat sorga pesta? Satu orang kembali kepada Tuhan. Sorga tidak tertarik dengan benda-benda yang kamu punya. Tapi kalau Anda ingin lihat sorga menari dan bersukacita dan pesta, berdoalah buat orang yang belum bertobat. Waktu mereka kembali, itu sukacita buat sorga. Kembali ke kisah Lukas 15. Anak yang hilang, dia tinggalkan rumah. Dia kembali, Bapak buat pesta. Itu menjadi sebuah gambaran jelas bagi kita bahwa siapapun yang hidup di dalam dosa, ketika dia kembali kepada Tuhan, Tuhan jaminkan pesta bagi dia. Halo? Amin? Oke, next, lihat. Pelan-pelan Bapak Ibu. Waktu anak yang bungsu pulang, di ayat yang ke-23, Bapak memberi pesan kepada pelayan-pelayan. Ambillah anak lembu tambun. Nah, tambun itu gemuk. Ya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan apa? Halo? Makan dan apa? Bersuka cita. Ada orang yang makan, tapi tidak dengan sukacita. Halo? Tapi kalau dia sukacita, dia penuh sukacita, apa saja yang ada di meja, dia pasti bersukacita. Nah, seperti sering saya katakan, antara happy dan joy itu dua hal yang berbeda. Happy dipengaruhi dari situasi luar. Contoh, kalau Anda dapat paycheck, gaji, itu happy. Oke? Nah, tapi kalau Anda ada paycheck atau tidak ada paycheck, dan tetap Anda memiliki sukacita, itu berarti joy. Karena joy itu datang dari dalam keluar. Happy itu dipengaruhi dari luar ke dalam. Kalau Anda contoh, kalau Anda diberi sesuatu dari orang lain, itu happy. Anda bahagia karena terima hadiah. Itu happy. Tapi kalau joy, ada duit dan tidak ada duit tetap joy. Oke? Nah, itu yang dibilang gini. Lebih baik tinggal dengan lebih baik ucapan syukur dengan sekerat roti, kita selalu katakan itu, lebih baik dengan sekerat roti disertai dengan sukacita daripada tinggal dengan istri yang mulutnya lancang. Itu repot. Ya toh? Nah, lebih baik. Artinya lebih baik sekerat roti disertai dengan sukacita daripada dengan orang yang cerewet. Oke, di sini nggak cerewet, semua pada diam kok. Oke, nah coba lihat di sini.
Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kemarin anak bungsu di kandang babi, dia pengen nikmati, tapi dia nggak dapat. Ya toh? Tapi kali ini waktu dia kembali kepada Bapak, Bapak berkata kepada dia dan kepada pelayan-pelayan, sembeli lembu gemuk, tambun. Kita pesta dan makan, ayo. Saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua di sini bahwa Bapak di sorga punya yang terbaik. Jangan tergiur dengan yang ditawarkan dunia. Halo? Berulang-ulang saya selalu kasih contoh. Lihat Lot. Lot lihat lembah Yordan hijau membentang. Tapi Lot tidak belajar tentang karakter dari kota yang dia pilih. Lembah Yordan itu. Beberapa tahun kemudian, belerang dan api dari langit datang menghabisi. Kenapa? Lot tertipu. Lot terpengaruh dengan pandangan jasmani. Nah, sekali lagi, apa yang kamu lihat belum tentu itu yang benar. Secara jasmani ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Makanya saya bilang, jangan mau dibodohi oleh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Waktu anak yang bungsu pulang, kakaknya marah-marah. Saya sudah lama dengan Bapak. Next, coba lihat. Saya sudah lama dengan Bapak. Ya tak? Saya sudah lama dengan Bapak. Tapi selama ini saya melayani dan bekerja, Bapak tidak memberikan pesta kepada anak bungsumu itu yang baru pulang berdosa itu. Tapi kamu bikin pesta bagi dia. Coba lihat. Anak yang sulung marah. Nanti pelan-pelan saudaraku. Nah dengar baik, selain lembu tambun, dibuat apa? Pesta. Nah dikatakan gini. Nah, pesta membuktikan bahwa tidak terdengar suara cemeti. Tidak ada pukulan rotan di situ kepada yang luka, yang berdosa. Tidak ada hukuman. Tidak ada caci maki, tidak ada penolakan. Yang ada penerimaan pengampunan. Pesta dibuat. Jadi kalau orang berdosa kembali kepada Tuhan, pesta yang dibuat oleh Bapa, tidak ada penghukuman. Itu yang saya selalu bilang, saudaraku, orang percaya akan pesta. Kenapa? Karena kita punya kemenangan Kristus, kasih membalut semuanya. Dengar, kasih menutupi banyak pelanggaran. Itu Alkitab katakan. Kasih menutupi kamu dalam kebodohan. Dia terima kamu apa adanya. Itu kasih. Nah, dengar ya. Kata yang tadi saya pakai itu, ya, bersuka cita itu ada dua kan, saya bilang. Yang satu yaitu Ephraino. Ephraino ini penekanan pada suasana hati atas pertolongan Tuhan. Bagi anak bungsu ini, dia suka cita banget. Kenapa? Karena Bapak tidak ungkit masa lalunya. Bapak tidak singgung apa yang kau buat, kan? Sejak kamu keluar dari rumah ini, Bapak gak singgung. Kalau ada baca Lukas pasal 15, Bapak langsung perintahkan hamba-hambanya, ambil lembu tambun, sembelih, mari kita makan dan bersuka cita. Bapak tidak korek masa lalu. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang sedang memiliki masa lalu yang kelam kabut, pekat, hitam pekat dan sebagainya. Saya tidak peduli dengan itu. Waktu kamu datang kepada Tuhan, Tuhan gak singgung masa lalumu. Tuhan singgung tentang masa depan yang Dia siapkan. Aku menyediakan pesta lembu bagi kamu. Aku sudah siapkan pesta sebelum kamu datang. Jubah, sepatu yang bagus, cincin. Sebagai lambang otoritas aku telah berikan kepadamu. Aku siapkan bagi kamu. Orang percaya, jangan mau dihakimi. Jangan mau dibodohi sama dunia. Kembali kepada Tuhan. Dengar. Diatur, kata itu, Ephraino itu, diatur dari dalam oleh perspektif yang dibagikan Kristus dengan orang percaya melalui iman. Imanmu yang harus mengatakan,
bahwa kamu orang yang telah diterima, bukan lagi penghukuman. Halo? Kamu bukan lagi hamba, tapi you adalah anak. Anak bungsu ini dia pulang dengan harapan Bapa mempekerjakan dia ulang dalam sebagai bentuk orang upahan. Itu bahasa dia. Bapa, biarkan engkau menjadikan aku salah satu orang upahan aja deh. Bapa gak pusing dengan permintaan itu, tapi Bapa menyediakan apa? Anak. Statusnya kembali jadi anak. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa hal perlu kita lihat dari kehidupan orang berdosa. Sebelum kita akan pelan-pelan di sini. Nah, beberapa hal yang perlu kita belajar dan lihat dari kehidupan orang berdosa. Nah, coba lihat dari anak yang hilang. Ya, Bapak sediakan semuanya. Lihat, next. Yang pertama, orang berdosa itu egois. Itu egois. Nah, saudara tahu bahwa orang egois itu identik dengan yang namanya kata ini, nafsu. Orang nafsu itu dia ambil untuk kepentingan dia, tapi merugikan orang lain. Itu nafsu. Kalau orang itu kasih, dia saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kasih menguntungkan kedua belah pihak. Tapi kalau nafsu menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Egois. Ya tak? Nah, dia ingin mendapatkan semua yang dia bisa dan tidak sabar dengan penundaan. Itu orang berdosa. Gak suka dengan penundaan. Makanya di ayat yang 12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dia coba lihat itu. Lukas 15 ayat 12 ini jelas banget Bapak Ibu. Dia gak sabar. Minggu lalu saya bilang, kalau orang yang minta hartanya lebih dulu sebelum orang tua meninggal, itu sama hal dengan dia mengutuk ayahnya harus meninggal lebih cepat, kan begitu. Nah, coba lihat, dia minta di ayat ini, Bapak, mana bagian saya? Dia gak sabaran. Maaf kata kalau bisa bilang ini anak gak tahu diri. Ya, itu orang berdosa begitu, egois. Hanya mau menguntungkan dirinya, tapi dia gak pikir tentang apa kepentingan ayahnya. Itu egois. Next, lihat. Nah, watak orang kedua dari orang berdosa ini apa? Orang berdosa menyia-nyiakan berkat dan merendahkan diri pada keadaan kekurangan. Itu orang berdosa. Orang berdosa itu paling suka sia-siakan berkat. Ya. Contohnya apa? Lukas 15 ayat 13 lihat. Beberapa hari kemudian setelah dia terima warisan dari ayah, dia jual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri apa? Yang jauh. Lalu apa di situ? Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup apa? Berfoya-foya. Ini orang menghormati Tuhan. Tidak menghormati dan menghargai berkat Tuhan. Dan merendahkan diri pada keadaan kekurangan. Itu orang berdosa. Jadi orang berdosa itu tidak memiliki manajemen ilahi. Tidak memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sisi Tuhan. Selalu lihat apa? Egois untuk kepentingan dirinya. Nah, kehidupan dosa itu apa? Kesengsaraan rohani. Dia punya seperti ini. Nah, lalu apa? Menghancurkan kemampuan, membekukan pikiran, mengeraskan hati. Ini nih orang berdosa nih. Menyalahgunakan kemurahan hati Tuhan dan membuat kita ceroboh terhadap Dia yang memberikan kita semua yang kita miliki. Dan orang berdosa itu apa? Tidak peduli dengan konsekuensi dari perilaku kita sendiri. Itu orang berdosa. Nggak peduli apapun yang terjadi. Yang penting gua happy hari ini. Dia nggak mikir hari esok. Enggak. Dia jual semua hartanya. Dia pergi jauh dari rumah Bapa. Dia foya-foya di sana. Itu bukti bahwa dia tidak mencintai Tuhan.
Dia tidak sayang sama bapak. Next, saudara. Orang berdosa apa lagi? Orang berdosa mengabaikan kesengsaraan masa depan yang akan menimpa mereka. Mereka nggak peduli. Tuhan udah mau datang. So what kalau Tuhan mau datang? Yang penting gua happy hari ini. Dia nggak mikir besok tuh jadi apa, dia nggak mikir. Betul Tuhan berkata kesusahan sehari cukup sehari, tapi kalau kamu hidup di dalam dosa, itu sudah bukan kesusahan sehari cukup sehari, selamanya kamu akan susah. Gitu. Nah, orang berdosa mengabaikan kesengsaraan masa depan yang akan menimpa mereka. Dia abaikan. Nah, dikatakan ini ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bayangin coba. Yang tadinya punya berlian tuh. Yang tadinya punya harta warisan. Dia jual selesai. Akhirnya apa? Ingin mau ambil makanan babi pun tidak seorang pun yang memberikan. Berarti levelnya sudah lebih terbawa lagi. Maaf kata, dia udah jadi status seperti babi. Karena babi makanannya lain sama manusia. Ini dia mau ambil makanan seperti babi pun. Mau makan makanan babi, saudara. Nggak ada satupun yang memberikan. Ini statusnya makin merendah. Saya berharap saudaraku, siapapun yang menyaksikan, baik yang online, onsite hari ini, yang kita hadir onsite ini, mari kita belajar. Hormati, hargai seluruh berkat Tuhan. Jangan dapat hambur-hamburkan untuk yang lain. Apa bentuk gereja sekarang? Apa bentuk orang percaya sekarang menghambur-hamburkan duit? Anda berjudi. Anda beli barang yang tidak menguntungkan di fisikmu. Contoh, Anda beli rokok, Anda beli alkohol, narkoba. Itu kan merusak. Sementara Tuhan punya yang lain yang bagus untuk Anda. Seharusnya berkat itu kamu pakai untuk apa? Beli buah, susu, roti, daging. Kan asik. Anda sehat kan? Gitu. Tapi kamu apa? Narkoba boleh juga, rokok boleh lah. Gitu. Yang lebih parah lagi, maaf nih, kamu pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya kamu pergi. Punya istri di rumah tapi kamu pergi yang lain lagi. Itu namanya berfoya-foya. Coba. Nah, anak terhilang tidak mempedulikan malapetaka yang diakibatkan oleh perilakunya. Dia nggak peduli. Dia terus berjalan tanpa perhatian. Seperti setiap orang berdosa yang bersenang-senang dan menyia-nyiakan apa yang telah diperolehnya dari jerih lelah ayahnya untuknya. Coba saudara lihat. Kadang-kadang gini, Anda tidak bekerja keras, waktu dikasih sesuatu dari orang tuamu, kadang kamu tidak menghargai, bisa dimengerti. Karena kamu merasa bahwa itu pemberian orang, aku nggak keluar keringat di situ. Jadi di anak salah satu di dalam pola pikirnya dia, ya ini kan pemberian Papa, saya nggak berkeringat untuk ini. Papa punya usaha, Papa punya kerja, Papa kasih warisan, bolehlah gue menghambur aja. Tapi kalau ada orang yang berkeringat keluar, dia mau keluarin 1 peser, 2 peser pun dia mikir hitungan, betul? Karena keringat kamu rasa capek kerja gitu. Kamu mikir, aduh sayang banget nih kalau gue keluarin duit nih. Tapi yang anehnya, orang berdosa itu mengabaikan kesengsaraan masa depan yang akan menimpa mereka. Dia abaikan. Dia gak peduli. Itu orang berdosa tuh begitu. Oke, next lihat. Filipi 3 ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah atau kotoran supaya aku memperoleh Kristus. Saya mau kasih tahu ini. Paulus mengajarkan kita lewat jemaat Filipi bahwa waktu Paulus mengalami Yesus,
Waktu Paulus terima Yesus, waktu Paulus melayani Yesus, semua yang menjadi keberhasilan Paulus sebelum dia kenal Yesus, itu sampah. Sama halnya saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Waktu kamu keluar dari kehendak Allah, waktu kamu keluar dari janji Tuhan, kamu keluar dari firman Allah, kamu hidup di dalam dosa, yang kamu jumpai adalah makanan babi, sampah. Tapi waktu kamu kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak singgung sampah yang pernah kamu cicipi di luar. Tuhan gak singgung semua dosa yang pernah kamu buat. Masa lalu ya di belakang. Aku mengarahkan pikiran dan agendaku kepada masa depan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua sudah diselamatkan, betul. Tapi keselamatan Anda harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Saudara tahu kata sampah itu diambil dari kata Yunani, yaitu skubalon. Skubalon itu pagi-pagi yang saudara keluar dari belakangnya kamu itu loh. Itu bau, itu semua sampah, itu sisa. Jadi buat Paulus, semua yang saya punya di masa lalu sebelum aku kenal Tuhan, itu sampah. Begitu aku kenal Yesus di pintu Damsyik, 3 hari aku mengalami kebutaan. Sampai Nabi Tuhan datang dan berdoa dan aku melihat dan aku menyaksikan kebesaran Tuhan. Saudara dengar baik. Paulus Rasul yang diubah Tuhan melahirkan 13 kitab dalam perjanjian baru. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dari siapa? Penganiaya gereja. Semua itu dianggap itu semua sampah. Dia bilang gak ada kemuliaan Kristus jauh lebih besar dari semua yang dia alami. Next, coba saudara. Spiros Zodhiates ini salah satu penulis Alkitab, ya. Dia mengatakan gini, kata charis terkait dengan kata kairo, bersukacita tadi yang saya bilang tuh ya. Jadi kata charis terkait dengan kairo, bersukacita, dan karah, kegembiraan, sukacita. Jadi gini, hasil dari aktivitas kasih karunia Allah dalam diri manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan tentang Lukas pasal 15 ayat 32 terakhir itu, marilah kita bersukaria dan bergembira karena anak yang hilang pulang itu sudah kembali. Nah itu begini. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan menggunakan kata kairo itu tuh Tuhan sedang bilang begini kepada anak yang sulung dan juga kepada semua kita, bahwa kalian harus tahu hasil dari aktivitas kasih karunia Allah dalam diri manusia itu sukacita. Ketika orang bertobat kembali kepada Tuhan, itu adalah aktivitas dari kasih karunia Allah. Jadi waktu kita kembali kepada Tuhan, kita terima yang namanya sukacita. Itu aktivitas kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh menerjemahkannya begini. Yesus memuaskan pikiranku. Yesus memuaskan emosiku. Yesus memuaskan setiap keinginanku. Dia dan keselamatan besarnya mencakup seluruh kepribadian dan tidak kurang. Dan di dalam dia, saya menjadi lengkap. Di luar Yesus, kamu tidak lengkap. Alkitab berkata, di luar Tuhan, kamu gak bisa bikin apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, kamu bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Di dalam Kristus, kamu berbuah. Di dalam dia, kamu terima hal-hal yang baik. Sukacita. Kata sukacita, kairo itu. Dengan kata lain ini, tanggapan dan reaksi jiwa terhadap pengenalan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi sukacita bukan cuma soal pesta saja, tapi sukacita yang dimaksud adalah mengenal Kristus. Jadi si anak bungsu ini mengenal hati bapaknya. Bapak gak singgung
masa lalu, tapi Bapa kasih jubah, cincin, dan sepatu baru, kasut yang baru. Sementara anak yang hidup dan besar dan melayani ayahnya, anak yang sulung itu, dia menolak konsep dari penerimaan ayah terhadap adiknya yang bungsu. Saudara dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Waktu kamu hidup benar dengan Tuhan, tidak semua orang suka. Waktu kamu mau berjalan ke rumah gereja, waktu kamu mau membaca Alkitab, waktu kamu berdoa, waktu kamu mau hidup benar, tidak semua orang suka dengan Anda. Waktu kamu mau bertobat, waktu kamu mau melayani, nggak semua orang suka sama kamu. Percayalah, ini telah bukti. Anak bungsu pulang, kakak yang sulung menjauh. Coba lihat. Next lihat. Ayat 25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Dia ditarik oleh suara pesta musik dan tarian. Dia mengetahui dari seorang pelayan bahwa adik laki-lakinya telah pulang, tapi dia tidak terima. Dengar. Jangan berhenti sebatas mendengar firman, bos. Kita perlu masuk dan mengalami sukacita Bapa. Dengar baik, di rumah dalam sana itu ada lembu tambun, bos. Meja makan ada apa? Makan minum. Kamu gak boleh, kamu tetap di luar, kamu gak makan lembu tambun yang sudah disembelih ayahnya. Di luar rumah kamu tidak punya makan minum. Tapi di dalam rumah kamu punya lembu tambun. Halo? Ada pesta di dalam. Ayat 28 dari Lukas pasal 15 kalau saudara baca. Ia tidak mau masuk, lalu Bapak keluar dan berbicara. Anak yang sulung tidak mau masuk. Kenapa? Dia marah. Hei, dengar baik. Apa alasan Anda marah kepada orang yang diberkati Tuhan? Apa alasan Anda untuk marah? Untuk Tuhan mengampuni orang lain? Anda gak punya hak untuk marah. Siapapun yang datang ke gereja roh, mau pembabu ke, penjudi ke, perampok ke, pesina ke, selama kamu masuk ke dalam gereja, di gereja, di tempat di mana kamu beribadah, disitulah ada tempat untuk kamu makan minum. Ada hal-hal rohani yang kamu harus terima. Jadi semua orang yang masuk ke gereja roh, saya akan sambut semuanya. Mau dari yang kamu masuk dalam kondisi bengkok, saudara harus keluar dari sini, saudara harus jadi lurus. Bisa dimengerti. Kalau hidupmu bengkok, pastikan kamu keluar dari gedung ini, kamu harus lurus hidupnya. Itu aja. Jangan masuk bengkok, keluar bengkok, bikin malu-malu saja itu. Anda harus masuk bengkok, keluar lurus. Supaya orang yang bengkok pun lihat, buset, tumben lu menyembah Tuhan. Lu kemana lu selama ini? Biasa kita ngerokok bareng-bareng, narkoba bareng. Kita perlu pergi judi bareng. Sekarang kok gak ada kamu? Kurang seru. Sekarang kamu jadi jalan lurus ya? Ya, kamu mau jadi jalan lurus? Ayo kita pergi. Ayo. Nah, bawa tuh temanmu. Masuk sini bengkok, pulang harus lurus. Halo? Masuk sini pusing-pusing, pulang jadi siuman. Waras. Itu. Nah, sukacita sesuatu yang sangat dalam dan mendalam, yang mempengaruhi keseluruhan dan seluruh kepribadian. Ini anak yang sulung ini dijumpai papa sampai keluar loh. Ayo masuk nak. Gak mau masuk ya. Dia gak mau masuk. Dia tidak mau masuk. Nah, pertanyaannya, siapa sekarang yang terhilang? Kakak sulung yang terhilang. Tidak mau masuk. Next, coba lihat. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Lagi, konsep mati
Itu waktu kamu keluar dari rumah Allah, kamu keluar dari rumahnya Bapa, kamu mati. Pohon ada ranting-rantingnya. Waktu ranting lepas dari pohon, kamu hidup dengan kehidupan sisa. Bisa mengerti? Sama dengan anak ini. Waktu ada duit masih kencang, masih stand, masih bergaya. Kelaparan, hidup foya-foya, selesai. Nafas sisa habis. Bisa dimengerti? Fulus habis. Dia kemana? Kandang babi. Itu yang saya bilang. Jangan keluar dari Yesus, Bapak Ibu. Kamu bahaya. Lalu Pak Pendeta, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus tapi mereka kaya luar biasa? Mereka besar. Dengar baik. Definisi kaya dan berkat itu dua hal yang berbeda. Kaya belum tentu diberkati. Tapi diberkati sudah pasti dia kaya. Alkitab berkata, orang yang diberkati tidur pun Tuhan berkati. Tidur Tuhan berkati. Ada orang yang kaya tidur nih, tapi nggak bisa tidur baik-baik. Kenapa? Kaget bangun. Itu listrik udah dicabut belum ya? Jangan-jangan perusahaan gua terbakar dong. Ngerti? Tidur nggak jelas orang kaya itu. Makanya mereka hidup dengan apa? Obat apa tuh? Obat tidur. Kebanyakan dari mereka hidup dengan obat tidur. Tapi kalau orang diberkati, begitu kenal bantal, selesai. Itu diberkati. Coba saudara tanya. Orang kaya itu tidur karena tidak nyenyak. Tahu nggak? Dia tidur sama istri di samping pun dia mikir, jangan-jangan bini gue tidur pakai pisau nih. Jangan-jangan gue lagi ngorok dia tikam, mati. Nanti harta gue diambil sama dia. Kamu bisa mengerti? Bisa mengerti. Atau suami saya tiba-tiba tidur gini, tiba-tiba jangan sampai dia ada pegang pisau di sebelah. Jangan sampai dia sudah pikir-pikir perempuan lain, karena kekayaan makin bertambah, usaha bisnis makin naik. Jangan-jangan karena saya sudah mulai tua ini perempuan, saya pikir mati, dia saya kawin. Bisa. Orang kalau hidup dengan Tuhan, mereka nggak mikir model kayak begitu. Mereka taruh kena bantal, tarikannya ada melodi, ngerti? Kalau orang tidur yang diberkati itu, tapi kalau tidur dalam kekayaan, tapi banyak apa tuh pikiran, pasti apa tuh mendenggurnya juga beda. Kaget Pak. Ngerti nggak? Lukas 15 ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira. Kenapa? Yang hilang pulang kepada Bapa. Ini adalah, dengar. Ini adalah makna dari ayat 32 dari Lukas 15 ini. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh yang tidak dapat dijelaskan. Ini berat. Kenapa? Karena tidak diterima oleh kakak yang sulung bahwa adiknya pulang dan dibuat pesta sama papa. Gitu. Nah, kualitas agape. Itu sebabnya judul seri pengajaran ini, agape adalah rumahku. Kualitas agape, inti kehidupan kita. Itu agape itu inti kehidupan kita. Sukacita kita harus sangat berhati-hati agar sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam Tuhan kita. Bisa ngerti? Gini, kadang-kadang sukacita kita juga menipu. Gitu loh. Apa kabar hari ini? Baik, tapi sebenarnya nggak baik. Kamu lagi berantem di luar tadi tuh. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu lagi bermasalah, tinggalkan mesbahmu dulu,
bikin selesai, lalu kembali kepada mesbah. Bisa dimengerti? Nah, lihat. Dunia belum pernah melihat siapapun yang mengetahui sukacita seperti yang Tuhan kita ketahui. Artinya gini, dunia itu punya sukacita yang palsu. Namun Bapa adalah orang yang berduka dan tahu tentang kesedihan. Jadi gini, Bapa di sorga itu, dia punya sukacita, tapi dia sudah tutup mata untuk kedukaan dan kesedihan, bahkan keterpurukan manusia anak-anaknya. Dia tetap buka hati. Orang yang ini, dia sambut kamu apa adanya. Dia sambut kamu. Jadi saya nggak peduli dengan masa lalumu. Selama kamu berdiri dan melayani, disitulah titik perubahan kamu. Titik. Disitulah langkah awal untuk kamu mulai membenahi diri. Kita semua bukan orang yang sempurna, bukan? Kalau kita sempurna semua, kita kalahin malaikat. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita sedang belajar untuk membunuh kehidupan daging kita dari waktu ke waktu. Kenapa tiap minggu Anda harus ke gereja? Kenapa setiap hari Anda harus berdoa? Kenapa Anda harus setiap hari harus punya berdoa, baca Alkitab, menjaga hidup baik-baik? Kenapa? Itu namanya bagian dari kehidupan untuk menjaga kualitas kasih. Tuhan sambut kita. Amin. Jadi bilang buat dirimu, berkatalah kepada dirimu, aku dicintai Tuhan. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Tadi pagi jam 4 saya bangun. Biasalah jam 4 gitu, itu waktu-waktu bangun saya. Setiap hari saya punya waktu bangun itu jam 4. Kadang saya bangun jam 2, jam 12 malam untuk saya belajar. Setelah itu saya tidur lagi, kemudian saya bangun lagi, saya belajar. Itu kegiatan saya tiap hari. Tapi tadi pagi jam 4 pagi saya dikejutkan dengan satu SMS dari Ciledug. Ciledug itu di mana ya? Jakarta ya? Iya, gitu. Ada salah satu ibu namanya Mei. Nah, Mei ini tiba-tiba dia dalam proses kerja, dia pingsan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, dokter cek, orang udah meninggal. Sudah meninggal. Namanya Mei. Saya rasa dia mungkin lagi nonton online ini. Saya sudah minta izin sama dia. Saya boleh nggak bersaksi tentang kamu? Silakan Pak Pendeta. Dia masuk rumah sakit, dicek sama dokter, sudah meninggal. Lalu pas dokter ngomong ini, dia sudah meninggal. Terus dia antara rohnya tuh bakalan pergi gitu. Terus dia teriak gini, Tuhan, tolong saya. Itu tiba-tiba dia balik gitu. Rohnya balik. Siuman dia. Nah, lalu setelah itu dia bilang, Pak Pendeta, saya dengar banyak suara sekali. Itu kayak meteor datang. Jadi dia bilang, dia cerita meteor tuh datang. Meteor gede Pak, besar-besar datang timpa saya Pak. Dan saya tahu saya sudah mati tuh Pak. Gitu. Karena saya dengar itu dokter bilang. Jadi kamu masih itu, masih dengar? Iya. Itu dokter bilang, ini orang sudah mati karena udah dipas. Dia dicek, udah mati ini. Udah meninggal dia. Pas dia bilang meninggal, dia bilang, Tuhan tolong saya. Balik itu rohnya. Nah, udah. Setelah itu, nah nanti dia mau siaran langsung dengan saya. Dia mau live dengan saya. Mei, nanti kalau kita live ya, supaya kamu punya kesaksian jadi berkat buat orang lain di dunia yang lain. Oke, boleh Pak, boleh Pak Pendeta, saya sangat senang jadi berkat. Nah, ternyata
dia diizinkan masih hidup sampai hari ini karena dia punya beban untuk membangun sebuah perumahan yang ada di Pulau Seram di Ambon, di Maluku. Dan dia buka perumahannya itu untuk tempat ibadah. Jadi itu berlangsung sampai sekarang. Dan Pak Pendeta, saya masih punya kerinduan melayani Tuhan di situ. Tuhan balikin, dia masih hidup. Tahu-tahu tadi jam berapa? Jam 8:30 pagi kita dengar informasi salah satu sahabat kita, teman yang suka masak, bahkan hasil masakannya saya suka sekali karena dia suka jual ikan, ya, masakan ikan. Om Jack, ya kalau nggak salah, Om Jack dipanggil pulang sama Tuhan. Nah, itulah yang saya mau bilang buat saudara. Di sisi lain, di pagi yang sama Bapak Ibu, di pagi yang sama ada orang yang keluar dari kematian, bisa dimengerti. Tapi di sisi lain ada yang kembali ke rumah Bapa. Hidup ini sangat singkat, jadi jangan buang-buang waktu, bisa dipahami Bapak Ibu. Hari ini kalau kamu masih menarik nafas, bersyukur, datang ke ibadah, berdoa. Kejar Tuhan dulu. Sebab kalau sudah waktunya SK keluar, kamu mau bantah bagaimana? Udah gak ada bisa, saudara. Hari ini kalau kita masih hidup, itu cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara tahu waktu saya dengar Om Jack meninggal, saya langsung, saya sudah tidak bisa makan ikan buatannya lagi. Ikannya itu saya suka. Ikannya itu apa? Ikan apa? Cakalang fufu. Waduh, itu buatan Om Jack itu. Sampai hari ini saya makannya sedikit-sedikit. Masih ada tinggal sedikit di kulkas. Kenapa? Karena dapatnya susah. Sesuatu yang susah dapat itu saudara paling menghargainya. Betul Bapak Ibu. Makanya terakhir itu saya pesan 2 kotak simpan di kulkas. Karena dapatnya susah. Ya, ternyata itu 2 kotak yang terakhir aku cicipi dari hasil kerja Bapak Jack. Saya nggak tahu satu waktu mungkin keluarganya sedang menyaksikan khotbah ini. Saya turut mengucapkan, jadilah kuat kepada Bapak Ibu semua yang ditinggalkan keluarga, anak istri. Jadilah kuat. Semua kita akan lewati fase yang sama. Nggak semua kita bakal melewati yang sama. Hari ini giliran Om Jack. Besok nggak tahu, mungkin giliran kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi hari ini biarlah anugerah dan kasih setia Tuhan turun bagi semua kita untuk hidup menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu. Kalaupun satu waktu Tuhan bilang, oke Fedi Sima tahu besok yuk pulang ya, besok yuk pulang. Pastikan kamu ini sudah siap. Jangan begitu Tuhan panggil, kamu masih dengan apa? Alkohol di sebelah. Tuhan panggil, makanya Tuhan panggil. Malaikat panggil kok nggak berasa. Siapa yang panggil? Masih muter. Karena lagi nggak jelas. Kalau panggilan pertobatan, mari kita kembali buat Tuhan semua. Khotbah ini sampai di sini Bapak Ibu. Hari ini minggu bukan minggu terakhir. Saya tidak beriman minggu terakhir. Tapi saya berpesan ini minggu anugerah bagi Oma kekasih kita yang akan kembali ke Surabaya, right? Surabaya ke Jakarta, Tante? Surabaya ya? Oke. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Dan saya mengundang Ibu kekasih hati untuk ada di depan. Untuk kita berdoa buat kepulangan kepulangan Ibu kekasih kita ke Surabaya. Oke. Mari Tante, di depan Tante. Oke. Baik. Ini Tante, ya. Oke. Oh. Ibu Maria ya. Oke. Aku memberkati dan mengutus hamba-Mu kembali ke Indonesia dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub.
berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan dan hatinya untuk ada bersama-sama dengan kami di Rock Dover untuk melayani dan juga beribadah bersama-sama. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan hamba. Tuntunan penyertaan Immanuel menyertai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi. Sertakan perjalanan hamba-Mu jalan kaki maupun lewat penerbangan nantinya, naik mobil dan sebagainya, disertai oleh Tuhan. Buatlah perjalanannya berhasil adanya. Tuhan berkati anak-anak dan cucu-cucunya. Berkati keluarganya. Tuhan urapi hamba. Biarlah hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi generasi ini dan bagi orang-orang yang Dia layani. Tuhan, biarlah hati dan hidupnya bersuara lebih kencang dari perkataannya. Roh Kudus, buka langit-Mu, percayakan hal-hal yang lebih lagi kepada Oma Maria. Tuhan, pakai hamba, urapi hamba. Kami memutus hamba-Mu ini kembali dalam tugas dan tanggung jawab serta keluarga yang ada di Indonesia. Sertakan berkat anugerah kasih setia limpah rahmat menyertai hamba-Mu ini kemanapun hamba-Mu pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memutus hamba-Mu ini kembali ke Indonesia dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Mama. Tuhan berkati. Iya, baik. Saya jemput semua Bapak Ibu semua berdiri. Dan sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa yang baik, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkat Tuhan yang sama turun kepada kami semua, para penabur. Terima kasih untuk Tuhan yang telah mempercayakan benih bagi para penabur. Sehingga olehnya kami menabur dan hasil taburan itu untuk memperpanjang pelayanan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami mau memberi dalam sukacita Yesus. Haleluya. Amin. Mari Ibu Elsa, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Silakan dulu Bapak Ibu.
Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidup. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan berhasil adanya. Diberkatilah tangan kananmu yang mendatangkan kekuatan Tuhan, dan diberkatilah tangan kirimu yang mendatangkan kekayaan bangsa-bangsa. Diberkatilah jejak langkahmu yang meninggalkan susu, madu, dadi, gandum, bahkan minyak dan buah-buahan. Diberkatilah meja-meja makan, dan diberkatilah bakul-bakul kehidupan. Selalu ada adonan di setiap tempat yang kamu usahakan. Aku memberkati engkau dari rumah Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Silakan dulu Bapak Ibu. Lanjut Ibu Elsa.